Vaksin Cina palsu? Kasus penyebaran COVID-19 di Cina sangat parah. Hampir setahun kasus COVID-19 kembali merebak di Cina. Keputusan lockdown diambil pemerintah Cina sebagai kebijakan nol COVID-19 di negara tersebut. Ternyata keputusan ini tidak mudah. Penyebaran COVID kembali terjadi di beberapa kota dan sangat cepat. Berita dari sumber di luar pemerintah Cina mengungkapkan bahwa kasus harian sekitar 500.000 orang terinfeksi setiap hari. Pemerintah Provinsi Jiangxi, Cina Timur mengatakan dalam posting media sosial hari Jumat 23 Desember 2022, bahwa 80% populasinya atau setara dengan sekitar 36 juta orang, diperkirakan akan terinfeksi COVID-19 hingga bulan Maret mendatang. Di rumah sakit terjadi kekurangan pasokan darah di beberapa provinsi dan kota. Mari kita lihat posisi penularan COVID di Cina di sepanjang tahun 2022. Diambil dari WHO, selama bulan Januari sampai Februari, penularan COVID di Cina naik turun dengan posisi teratas di angka kurang dari 350 kasus penularan per hari dan minimal 60 kasus per hari. Menginjak bulan Maret, kasus penularan meningkat di atas 400 kasus dan terus meningkat dari hari ke hari. Mencapai puncak pada tanggal 13 April, kasus per hari mencapai 29.400 orang tertular. Kemudian Cina melakukan lockdown di berbagai tempat. Dari tindakan itu, kasus per hari mengalami penurunan signifikan dan pada tanggal 4 Juni, kasus hari itu adalah 0 sedang rata-rata kasus harian adalah 144. Dari situ pihak Cina nampaknya berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Sampai awal Agustus, semuanya nampak baik-baik saja sampai pada pertengahan Agustus ada kenaikan, tapi kemudian turun lagi di angka ratusan paling banyak kasus penularan per hari. Ledakan COVID terjadi mulai pertengahan Oktober, ketika aksi-aksi demo menentang lockdown marak. Pada 2 Desember, kasus harian meledak di angka 62.400 kasus dengan rata-rata kasus harian mencapai 40.600 kasus. Setelah pemerintah Cina mulai melonggarkan lockdown, kasus di Cina naik tinggi. Rumah sakit kekurangan tempat tidur dan darah. Beredar berita dan foto bahwa petugas kesehatan Cina kelelahan menghadapi COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketika dunia di sebagian negara berhasil mengendalikan COVID-19 0% dan sebagian lain dengan berdamai terhadap COVID-19. Cina mengambil kebijakan 0% COVID dengan mengambil banyak sampel rapid test di mana-mana. Kebijakan ini menuntun pada menukik tajamnya pertumbuhan ekonomi Cina dari 8,1% menjadi 3%. Padahal, pada bulan November 2021, pemerintah Cina mengumumkan telah memberikan 76,3% populasinya dosis vaksin COVID-19 lengkap. Jumlah itu setara dengan 1,076 miliar dan kasus harian saat itu adalah belasan saja. Dan kemudian angkanya menjadi 90% penduduk Cina telah divaksin dan 85% sudah divaksin lengkap pada awal Desember 2021. Namun tiba-tiba terjadi lonjakan kasus pada awal tahun 2022, sehingga pada April 2022, mereka kembali mengumumkan lockdown beberapa kota, terutama pusat bisnis Shanghai. Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah vaksin Cina ternyata terbukti tidak ampuh? Walau pemerintah Cina mengaku telah memvaksin 90% penduduknya, namun kenyataan di lapangan mengatakan bahwa masih banyak penduduk Cina yang tidak divaksin. Sebuah rumor tentang kegagalan vaksin anti-rabies yang telah menyebabkan seorang wanita tua menjadi lumpuh dan hilang ingatan menjadi mimpi buruk bagi sebagian warga Cina dan mereka ini termasuk yang menolak vaksin dan terutama orang tua di atas umur 60 tahun. Sedangkan orang tua di atas umur 80 tahun sangat banyak yang belum divaksin. Ini adalah faktor yang pertama yang disebut sebagai penyebab melonjaknya kasus penyebaran COVID-19. Faktor yang kedua adalah vaksin Cina tidak seampuh yang dibayangkan. Dalam uji klinis di seluruh dunia, vaksin Cina memiliki keampuhan di angka 53 hingga 76%. Angka ini dianggap WHO cukup untuk menekan angka penularan COVID. WHO melegalisasi vaksin COVID dari Cina. Dengan berkembangnya mutan virus COVID ke varian-varian selanjutnya, vaksin dari Cina tidak cukup efektif untuk mematikan virus COVID. Perusahaan vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm masih menggunakan teknologi lama dalam membuat vaksin. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Cina tidak mau mengimpor vaksin dari luar seperti Moderna, AstraZeneca,
Pfizer, dan sebagainya yang menggunakan teknologi baru. Pihak Cina mengklaim bahwa pihaknya sudah memiliki pabrikan sendiri yang akan membuat vaksin berdasarkan teknologi terbaru, tetapi sampai hari ini, dunia tidak melihatnya. Dari Lion TV yang dipublis di YouTube pada tanggal 17 Desember 2022, mempertanyakan keefektifan vaksin Sinovac dan Sinopharm yang diproduksi oleh Cina dan telah tersebar di seluruh dunia. Media tersebut menyebut bahwa vaksin Cina adalah palsu dan Cina menyebar kebohongan di dunia. William menanyakan, mengapa kini Cina sangat tergantung pada vaksin Pfizer? Dalam hitungan jam, 1 juta vaksin Pfizer telah habis di Cina. Mengapa 11 Jinping belum menyatakan secara terbuka tentang kegagalan vaksin buatannya agar semua negara yang menggunakan vaksin Cina menjadi waspada? Berikut adalah catatan yang kami himpun dari website Tempo tentang negara-negara yang menggunakan vaksin dari Cina. 1. Brasil telah menandatangani kesepakatan untuk memberikan 46 juta dosis vaksin COVID-19. Laporan dari CNN. 2. Chili telah menandatangani perjanjiannya untuk tuan rumah uji coba vaksin Sinovac dan pembelian 20 juta dosis, yang bisa menjadi 60 juta dosis selama 3 tahun ke depan. 3. Turki telah menandatangani kontrak pemesanan 20 juta dosis vaksin Sinovac, yang bisa bertambah sesuai kebutuhan hingga 50 juta dosis. 4. Indonesia menerima gelombang pertama vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020. Secara total, Indonesia memesan 50 juta vaksin Sinovac dan 60 juta vaksin Sinopharm. 5. Singapura. Tidak diketahui berapa banyak vaksin Sinovac yang telah dibeli oleh Singapura. 6. Filipina dengan 25 juta dosis vaksin COVID-19 untuk pengiriman pada Maret 2021. 7. Malaysia, tidak ada keterangan berapa banyak, karena vaksin dari Cina merupakan tambahan, bukan yang utama di Malaysia. Angka lonjakan COVID sangat tinggi di Cina menjelang penutupan tahun ini dan angkanya diperkirakan terus bertambah sampai dengan bulan Maret. Dari sudut pandang ekonomi, penurunan ekonomi Cina akan terus berlanjut dan dunia pun akan terpengaruh terutama yang memiliki hubungan dagang langsung dengan Cina dan memiliki ketergantungan dengannya. Sedang dari sudut pandang kesehatan, alarm buruk ini bisa jadi pertanda akan adanya pembatasan orang bepergian melalui bandara terutama dari dan keluar negeri. Dan bisa jadi, muncul lagi varian-varian baru dari COVID yang lebih ganas akibat penyebaran di Cina yang tidak kunjung dapat dikendalikan. Dan bagi negara-negara yang sudah menyuntikkan vaksin Cina ke warganya harus menjadi waspada ketika penularan COVID-19 meningkat seperti yang terjadi di Cina saat ini.